Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi Pancasila, yaitu konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut ke bahasan mengenai Pancasila, kita akan membahas pengertian filsafat terlebih dahulu. Menurut Titus, Smith, dan Nolan, filsafat terbagi menjadi 5 arti. Yang pertama yaitu arti informal. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua yaitu arti formal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, arti komprehensif. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, arti analisis linguistik. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang terakhir, arti aktual fundamental. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Lalu mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Pertama-tama, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau philosophische Grundlage. Pancasila sebagai Genetivus Objectivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Selanjutnya, Pancasila sebagai Genetivus Subjectivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai Genetivus Objectivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencangkup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang pertama, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologis, menurut Aristoteles, adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang adanya. Ontologi menurut Becker adalah ilmu yang paling universal karena subjeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya atau ekstensif dan menurut segala aspeknya atau intensif. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dan ration d'etre sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila ini diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Sastra Prateja menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama. Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang diperlakukan adil, sehingga terjadinya pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip persatuan, mengandung konsep nasionalisme, politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama nggak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Yang keempat, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat. Yang kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia. Yang kedua adalah landasan epistemologis Pancasila. Jadi, istilah ini terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Littlejohn dan Voss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pandangan kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia digali dari
pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai yang itu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Ada berbagai macam teori tentang nilai. Ada 4 tingkatan nilai, yaitu pertama nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai yang mengenakan dan nilai yang tidak mengenakan. 2. Nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang penting dalam kehidupan seperti kesejahteraan, keadilan, kesegaran. Lalu ke nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Dan terakhir adalah nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat moralitas, nilai yang suci dan tidak suci. Dr. G. Everett menggolongkan nilai manusia dalam kelompok 1. Nilai-nilai ekonomis, nilai-nilai kejasmanian, dan nilai-nilai hiburan. Sebagai suatu proses yang diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan masalah, menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objek. Dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk berpikir atau homo sapien. Tuhan telah memberi kelebihan kepada manusia dari makhluk ciptaannya yang lain melalui akal pikiran yang kemudian dapat digunakan sebagai alat untuk berpikir yang rasional. Dalam proses berpikir tentunya akan membuahkan sebuah pengetahuan yang dapat membuat manusia akan semakin leluasa. Manusia yang berpikir dan berfilsafat memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga manusia dapat menentukan hal-hal yang sesuai dengan akal pikirannya, sehingga dapat berpikir secara rasional yang akan membuahkan hasil pikiran secara leluasa luas. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.